Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Fadilah Munawar. Nama saya Ananda Raihan. Nama saya Supriyana. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas PAIS semester 5 IAIN Syekh Nurjadid Cirebon. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Siti Maryam Munjiat. Baik, langsung saja kelompok kami akan menjelaskan materi tentang macam-macam bentuk tes, yang dimana materi pertama akan dijelaskan oleh saudara Hafid Fadilah Munawar. Sini saya akan menjelaskan macam-macam atau jenis-jenis tes. Dari bentuk jawaban peserta didik, tes terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tes tertulis, yang kedua ada tes lisan, yang ketiga ada tes perbuatan. Dari yang pertama, tes tertulis, yaitu tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Tes tertulis ada 2 bentuk, yaitu bentuk esai atau subjektif, kemudian dan bentuk objektif. Dari tes subjektif, yaitu pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri-ciri pertanyaan didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan lain sebagainya. Tes subjektif terbagi menjadi 2. Yang pertama, tes uraian bebas, yang kedua tes uraian terbatas. Kemudian tes objektif, yaitu bentuk tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta didik. Jadi kemungkinan jawaban atau respon telah disediakan oleh penyusun putri soal. Tes objektif juga sering disebut dengan tes dikotomi, karena jawabannya antara benar dan salah dan skornya antara 1 dan 0. Tes objektif terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu tipe benar salah, yang kedua itu tipe menjodohkan, yang ketiga tipe pilihan ganda. Tipe pilihan ganda terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pernyataan atau disebut juga STEAM, kemudian alternatif pilihan jawaban atau disebut option. Terdapat beberapa variasi atau modifikasi dari tes pilihan ganda, yaitu pilihan ganda analisis hubungan antar hal, kedua yaitu pilihan ganda analisis kasus, kemudian pilihan ganda asosiasi, analisis asosiasi, kemudian pilihan ganda dengan diagram, grafik, tabel, dan sebagainya. Yang kedua itu tes lisan, adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan atau sebuah ucapan. Kemudian yang terakhir yaitu tes perbuatan, yaitu tes perbuatan atau tes praktik, adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang macam-macam tes hasil belajar. Tes hasil belajar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama tes buatan guru atau teacher made test, yang kedua tes yang telah distandarkan atau standardized test. Yang pertama yaitu tes buatan guru. Tes ini disusun sendiri oleh guru yang akan mempergunakan tes tersebut dan biasanya digunakan untuk ulangan harian, formatif, dan ulangan umum. Dan tes ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang sudah disampaikan guru. Dan untuk itu, guru harus membuat soal secara logis dan rasional mengenai pokok-pokok materi. Selanjutnya yang tes yang telah distandarkan, yaitu tes ini telah mengalami proses standarisasi, yakni proses validasi dan keadaan atau reliability, sehingga tes tersebut benar-benar valid dan andal untuk suatu tujuan dan bagi suatu kelompok tertentu. Suatu tes dikatakan valid jika tes tersebut benar-benar mampu menilai apa yang harus dinilai. Tes tersebut jika digunakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain,
merupakan alat yang jitu karena telah mengalami tryout dan perbaikan. Dan suatu tes disebut andal atau dapat dipercaya jika tes tersebut menunjukkan ketelitian pengukuran. Ketelitian itu berlaku untuk setiap orang yang sama, dan jika tes itu andal maka skor hasil tes yang dibuat murid itu tetap sama. Selanjutnya yaitu jika ditinjau berdasarkan jumlah peserta didik, tes hasil belajar ada dua macam, yaitu yang pertama yaitu tes perseorangan, yaitu tes yang dilakukan secara perorangan. Guru akan berhadapan dengan seorang peserta didik. Yang kedua, tes kelompok, yaitu tes yang diadakan secara kelompok. Guru akan dihadapkan pada sekelompok peserta didik. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke macam-macam bentuk tes yang keempat, yaitu ditinjau dari segi kegunaannya. Macam-macam bentuk tes dari segi kegunaan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tes diagnostik, terus yang kedua ada tes formatif, yang ketiga ada tes sumatif. Yang pertama tes diagnostik. Dari judulnya aja kita udah bisa menyimpulkan gitu. Jadi diagnostik itu berasal dari kata diagnosa yang artinya itu kelemahan. Jadi di sini itu tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa. Sehingga berdasarkan kelemahan tersebut dapat kita upayakan hal apa yang dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat untuk menutupi kelemahan tersebut. Secara umum tes ini disebut sebagai penjajakan masuk. Ini dilakukan untuk mengukur tingkat penguasaan pengetahuan dasar untuk dapat menerima pengetahuan lanjutannya. Oleh karena itu, tes ini juga disebut sebagai prasyarat tes atau prerequisite test. Tes ini juga berfungsi sebagai tes penempatan. Lalu lanjut ke yang kedua, yaitu tes formatif. Evaluasi formatif itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa yang sudah terbentuk setelah melakukan tes-tes tertentu gitu. Evaluasi formatif atau tes formatif dilakukan di akhir setiap program. Tes ini merupakan post-tes atau tes akhir program. Lalu lanjut ke yang ketiga, yaitu tes sumatif. Evaluasi sumatif atau tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau sekelompok program yang lebih besar. Dalam pengalaman di sekolah, tes sumatif dapat disamakan dengan ulangan harian atau bisa juga disamakan dengan ulangan umum yang biasa dilakukan di setiap akhir semester. Lalu kita lanjut ke yang kelima, yaitu macam-macam bentuk tes yang ditinjau berdasarkan aspek pengetahuan dan keterampilan. Itu bisa dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada tes kemampuan dan yang kedua ada tes kecepatan. Kita lanjut ke pengertian yang pertama, yaitu tes kemampuan. Tes kemampuannya itu biasanya dilaksanakan tanpa ada waktu gitu. Jadi tidak ada waktunya. Sehingga jika waktu tes tidak dibatasi, maka hasil tes dapat mengungkapkan kemampuan siswa yang sebenar-benarnya. Kemudian tes kecepatan. Aspek yang diukur dalam tes kecepatan yaitu kecepatan peserta didik dalam mengerjakan suatu tes pada waktu atau periode tertentu. Pekerjaan tersebut biasanya relatif mudah karena aspek yang diukur benar-benar kecepatan, bukan aspek lain. Baik, saya Supriyana, perwakilan dari kelompok 6. Mungkin selesai sudah pemaparan materi yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa tes dapat diartikan sebagai sejumlah pertanyaan yang harus disertai dengan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Adapun macam-macam bentuk tes diantaranya ada 5, yaitu yang pertama dari aspek bentuk jawaban peserta didik, terus yang kedua dari segi penyusunannya, yang ketiga dari jumlah peserta didik, terus yang keempat dari kegunaannya, dan yang terakhir yang kelima yaitu dari pengetahuan, dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Kami kelompok 6 undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.